Di video ini kita akan membahas mengenai perhitungan induktansi dan reaktasi induktif dari saluran transmisi. Kita lihat dulu untuk saluran fasa tunggal dengan konduktor silindris atau konduktor yang punya satu serat seperti gambar ini. Kita misalkan konduktornya itu punya radius sebesar R, kemudian jarak antar konduktornya itu adalah D. Nah, untuk saluran fasa tunggal ini, maka induktansinya bisa kita hitung pakai rumus ini. 2 kali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan lun D dibagi R aksen. R aksennya itu kita hitung dari radius R-nya. Jadi R aksen itu sama dengan 0,7788 dikali R. Satuannya Henry per meter. Nah, ini kalau kita rubah ke Henry per mil, itu menjadi seperti ini. 0,0032180 dikali lun D per R aksen. Nah, ini rumus ini penurunannya ada di lampiran C. Jadi bagi yang tertarik untuk mengetahui dari mana datangnya rumus ini, itu bisa dibaca di lampiran C. Ini lampiran C, perhitungan-perhitungan induktansi. Jadi ini penurunannya. Ya, nanti dapat seperti ini induktansinya. Nah, ini untuk induktansi untuk saluran fasa tunggal dengan konduktor silindris. Nah, untuk konduktor pilin atau konduktor yang punya banyak serat, rumus induktansinya itu hampir mirip. Nah, untuk konduktor pilin rumusnya itu seperti ini. Jadi yang tadinya D, ini tadinya D, kita ganti dengan DM. Yang tadinya R aksen kita ganti dengan DS. DM ini jarak rata-rata geometrik atau GMD. Sedangkan DS itu radius rata-rata geometris dari konduktor. Nah, mengenai GMD dan GMR ini nanti akan kita bahas lagi nanti. Nah, jadi ini rumus untuk menghitung induktansi untuk saluran fasa tunggal dengan konduktor pilin atau konduktor yang punya banyak serat, konduktor yang biasa dipakai di saluran transmisi. Nah, setelah kita hitung induktansi, maka reaktasi induktifnya itu tinggal kita kalikan aja dengan 2 PF, F-nya frekuensi. Nah, nanti kalau untuk frekuensi 50, ini kita ganti dengan 50, kita kalikan dengan ini, kita dapatkan ini. Ini reaktasi induktif untuk saluran fasa tunggal dengan frekuensi 50 Hz. Kalau frekuensi sistemnya 60 Hz, ini kita ganti dengan 60, nanti kita dapatkan ini. Reaktasi induktif untuk saluran fasa tunggal yang frekuensinya 60 Hz. Nah, ini untuk saluran fasa tunggal. Oke, kita lihat contoh yang ini. Saluran transmisi fasa tunggal beroperasi pada 60 Hz. Saluran tersebut menggunakan konduktor tembaga dengan ukuran 167-800 cm dengan jumlah serat 7 yang masing-masing berdiameter 0,1548 cm. Jadi ini konduktornya, konduktor yang punya 7 serat. Jarak antar konduktornya 10 feet. Nah, ditanyakan reaktansi induktif dari saluran ini. Nah, tinggal kita pakai aja rumus yang tadi. Frekuensinya 60, jadi kita pakai rumus yang ini. Untuk menghitung reaktasi induktif 0,121338 dikali lun GMD dibagi GMR. Nah, GMD-nya itu yang ini, jarak antar konduktornya 10 feet. Sedangkan GMR-nya itu kita tentukan dari tabel. Nah, karena dia konduktor tembaga, maka tabelnya menggunakan tabel A1 dari lampiran A. Kita lihat aja tabelnya. Ini ya. Ini
konduktor tembaga, konduktor kita itu tadi 167800 yang ini. 167800, maka GMR-nya itu di kolom yang ini. Ini GMR-nya. GMR-nya itu 0,01404 feet. Ini GMR dari konduktor yang tadi. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumusnya, maka reaktasi induktifnya 0,121338 dikali Lun, GMD-nya 10, jarak antar konduktor, GMR-nya dari kabel tadi 0,01404. Maka kalau kita hitung reaktasi induktif dari saluran ini 0,7970 ohm per mil. Oke. Kemudian, nah ini untuk saluran 3 fasa. Kalau yang tadi itu kan untuk saluran fasa tunggal. Nah, untuk saluran 3 fasa, induktansinya itu mirip dengan di saluran fasa tunggal. Cuma di sini GMD, DM-nya itu kita ganti dengan D ekivalen atau jarak ekivalen. Nah, D ekivalen ini kita hitung pakai rumus yang ini. Jadi DAB akar pangkat 3 dari DAB dikali DBC dikali DCA. Ini jarak ekivalen. DAB itu jarak antar fasa A dan B. Kemudian DBC jarak antar fasa B dan C. DCA itu jarak antar fasa C dan A. Jadi ini rumus untuk saluran 3 fasa. Rumus untuk menghitung induktansi. Jadi mirip dengan di saluran fasa tunggal tadi. Cuma di sini GMD-nya kita ganti dengan D ekivalen. Nah, setelah kita hitung induktansi, maka reaktasi induktifnya itu tinggal kita kalikan aja. Kita kalikan dengan 2πr. Jadi dapat ini rumusnya. Ini reaktasi induktif untuk saluran 3 fasa. Nah, untuk frekuensi 50 ini kita ganti dengan 50, dapat ini. Untuk frekuensi 60 ini kita ganti dengan 60, dapat ini. Ini reaktasi induktif untuk saluran 3 fasa. Oke, kita lihat contoh yang ini. Saluran transmisi 3 fasa 60 Hz menggunakan konduktor tembaga berukuran 167800 cm dengan jumlah serat 7. Ditanyakan reaktasi induktif per fasa dari saluran itu. Nah, ini konduktornya sama dengan contoh yang tadi, contoh di saluran fasa tunggal tadi, cuma ini salurannya saluran 3 fasa. Nah, ini jarak antar konduktornya. Nah, karena dia saluran 3 fasa, maka reaktasi induktifnya kita pakai rumus yang untuk 60 Hz. Jadi kita pakai rumus yang ini. 0,121338 dikali Lun, D ekivalen dibagi DS. DS-nya itu sama dengan yang tadi karena konduktornya sama. Ya. Jadi DS-nya itu yang ini. GMR-nya itu yang ini 0,01404 feet. Karena sama konduktornya dengan yang di saluran fasa tunggal tadi. Sedangkan GMD-nya atau D ekivalennya itu kita pakai rumus yang ini. Jadi kita kalikan semua DAB, DBC, DCA kita kalikan, kemudian dipangkatkan sepertiga. Ini DAB-nya 10, DBC-nya 10, DCA-nya 20. Nah, ini kita kalikan, kita pangkatkan sepertiga, dapat 12,6 feet. Nah, kita masukkan ke rumusnya 0,121338 dikalikan dengan Lun, ini D ekivalen 12,6 dibagi dengan GMR-nya. Maka dapat ini. Ini reaktasi induktif per fasa dari saluran 3 fasa ini. 0,8250 ohm per mil. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan GMD dan GMR. Nah, kita lihat dulu untuk konduktor yang punya satu serat. Seperti ini. Jadi ini
konduktor X, radiusnya Rx, kemudian ini konduktor Y, radiusnya Ry, jarak antar konduktornya itu D. Maka nanti GMD-nya untuk saluran ini itu sama dengan D, sama dengan jarak antar konduktor. Kemudian GMR-nya, radius rata-rata geometrisnya untuk konduktor X itu sama dengan 0,7788 dikali Rx. Untuk konduktor Y, radius rata-rata geometrisnya itu sama dengan 0,7788 dikali Ry. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini bisa dilihat di lampiran C yang tadi. Jadi, bagi yang tertarik untuk tahu dari mana ini datangnya, itu bisa dibaca di lampiran C. Nah, itu tadi untuk konduktor yang punya satu serat. Nah, untuk konduktor pilin, konduktor yang punya banyak serat, itu rumus GMD dan GMR-nya itu seperti ini. Jadi misalkan konduktor X itu punya N buah serat seperti ini, sedangkan konduktor Y-nya punya M buah serat. Maka nanti GMD-nya itu kita hitung pakai rumus ini. Jadi jarak-jaraknya ini kita kalikan semua. Jadi DAA aksen dikalikan dengan DAB aksen dikalikan dengan DAC aksen sampai ke DAM. Ini kita kalikan semua. Kemudian dikalikan lagi dengan DBA aksen, DBB aksen, DBC aksen sampai ke DBM. Ini kita kalikan semua sampai ke serat yang terakhir. DNA aksen, DNB aksen, DNC aksen, DNM. Ini kita kalikan semua jarak-jaraknya. Kemudian kita pangkatkan dengan 1/M dikali N. Seperti ini rumusnya. Ini rumus untuk menghitung GMD, radius jarak rata-rata geometris dari konduktor yang punya banyak serat atau konduktor pilin. GMR-nya atau radius rata-rata geometrisnya untuk konduktor X seperti ini. Jadi kita kalikan semua jarak-jarak antar serat ini. DAA dikalikan dengan DAB, dikalikan dengan DAC, DAD sampai ke DAN. Kemudian dikalikan lagi dengan DBA, DBB, DBC, DBD sampai ke DBN. Ini kita kalikan semua sampai ke serat yang terakhir ini, DNA, DNB, DNC sampai ke DNN. Ini kita kalikan semua jarak-jarak antar seratnya, kita pangkatkan dengan 1/N kuadrat. Ini radius rata-rata geometris untuk konduktor X. Untuk konduktor Y, GMR-nya sama. Kita kalikan semua jarak-jaraknya. Jadi DAA aksen A aksen kalikan dengan DA aksen B aksen, DA aksen C aksen, DA aksen M. Kita kalikan semua. Kemudian dikalikan juga dengan DB aksen A aksen, B aksen B aksen, DB aksen C aksen, DB aksen M. Sampai ke serat yang terakhir ini, DM A aksen, DM B aksen, kalikan dengan DM C aksen, kalikan dengan DMM. Ini kita kalikan semua jarak-jaraknya, kita pangkatkan dengan 1/M kuadrat. Nah, ini kenapa rumusnya seperti ini? Ini juga bisa dilihat di lampiran C, penurunan rumusnya. Oke, ini contoh dari perhitungan GMD dan GMR. Nah, mungkin untuk contoh ini kita bahas nanti di video yang berikutnya. Jadi untuk video yang sekarang itu saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut, kita ketemu lagi nanti di video yang berikutnya.